selalu bersinar di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi di pembelajaran online ya. Hari ini kita belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran kelima. Baik, materi di pembelajaran kelima ini cukup banyak. Jadi mohon kalian simak baik-baik biar kalian memahami apa yang dipelajari pada pagi hari ini. Langsung saja di pembelajaran 5 ini, pertama kita jumpai ada gambar dua gambar ya. Yang pertama ini gambar matahari terbit ya. Kemudian ini ada matahari tenggelam atau terbenam. Biasanya kalau matahari terbit itu pemandangannya kita sebut sebagai sunrise, sedangkan kalau tenggelam itu sunset ya. Nah gitu, kita bisa lihatnya di daerah di laut ya, di laut itu bisa indah terlihat matahari terbenam dan matahari terbit. Ya, matahari itu terbit di timur ya, di sebelah timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Ini setiap hari ya, setiap hari. Ini adalah penampakan matahari saat terbit dan terbenam. Kamu disuruh membuat pertanyaan berdasarkan hal tersebut. 2 pertanyaan ya, tapi kita abaikan saja. Sebenarnya disuruh membuat pertanyaan berkaitan dengan matahari terbit dan matahari terbenam ya, tapi kita lewatin. Nah, ini ada teks ya di sini. Oke, ini kelanjutan dari ini nih. Peristiwa terbit dan tenggelamnya matahari merupakan salah satu peristiwa alam. Ini bukan ketua, tapi kedua. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan keteraturan yang terus berlangsung hingga saat ini. Nah, kamu disuruh dengan teman sebangkumu mendiskusikan hal ini. Ya, mendiskusikan keteraturan ini. Adakah keteraturan peristiwa alam yang kamu amati selain peristiwa matahari terbit dan tenggelam? Ada ya. Contohnya apa? Bulan ya. Bulan itu pertama dari sabit, kemudian setengah, kemudian bulan purnama. Itu bisa. Kamu menjelaskan makna keteraturan. Keteraturan itu ya hal yang terus terjadi sebagai fenomena yang teratur ya. Dan bisa juga contohnya matahari siang hari itu di sekitar jam 12-an di atas kepala kita. Nah, seperti itu makin sore makin tenggelam. Nah, ini juga keteraturan kan. Bagaimana keteraturan memberikan manfaat pada manusia? Dengan teratur tersebut maka kayak contoh namanya bulan. Itu kalau bulan purnama itu kan air laut pasang. Makanya nelayan tidak berangkat ke laut seperti itu. Masyarakat di sekitar pantai bersiap-siap karena air akan pasang seperti itu. Keteraturan seperti apa yang kamu harapkan terjadi di sekitarmu? Keteraturan yang menguntungkan ya. Bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam kehidupan pribadimu? Ya, pastinya keteraturan itu tidak merugikan bagi kita ya. Tidak merugikan bagi kita. Bagaimana memastikan terjadinya keteraturan dalam hidup bermasyarakat? Ya, ketika semua orang itu melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, itu pasti akan teratur kalau di lingkungan masyarakat. Oke, nah ini nggak perlu kita lanjut.
Sebenarnya ini diskusi ya kelompok, tapi kan kita nggak kelompok. Oke. Nah, ini ada teks tentang Udin dan Siti ya. Bentar. Nah, saya perbesar. Nah, Udin dan Siti. Nah, Udin bertanya, Siti, aku tidak pernah membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari tak lagi terbit dari arah timur. Apakah hal itu akan mengubah keteraturan yang sudah ada sebelumnya? Siti menjawab, aku juga tidak pernah membayangkannya, Din. Bayangkan jika arah rotasi bumi berubah menjadi sebaliknya. Wah, pasti ada hal besar yang akan terjadi jika keteraturan itu berubah. Mungkin hal itu juga akan mempengaruhi planet-planet lainnya di dalam tata surya. Ya, Siti. Wow, satu perubahan yang terjadi pada satu planet akan mempengaruhi planet lainnya ya. Aku tidak tahu pasti, Din. Kita perlu tahu lebih banyak tentang sistem tata surya kita. Aku punya artikel menarik bagaimana kalau kita baca bersama. Ya, tentang sistem tata surya, keteraturan di mana planet mengelilingi matahari. Oke, perhatikan baik-baik. Ini matahari. Matahari itu pusat sistem tata surya. Nah, ini ada lidah api seperti ini tuh dari ledakan gas yang nyembur 3 jutaan kilometer. Jadi seperti ada lidah api. Suhu di permukaan matahari itu mencapai 5.800 derajat Celcius. Panas banget ya. Bayangkan kamu rebus air yang cuma 100 derajat Celcius saja. Kalau kamu masukkan tangan kamu ke air tersebut, pasti kamu akan kepanasan. Apalagi ini 5.800. Langsung cair tangan kamu pasti. Ada bintik matahari. Bintik-bintik matahari ini adalah daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Jadi kalau yang hitam-hitam ini lebih rendah. Tapi serendah-rendahnya juga pasti sangat panas sekali. Oke. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari 5.800 derajat Celcius. Oke. Matahari adalah satu-satunya bintang dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Jadi selain panas, matahari juga menghasilkan cahaya. Kalau bulan kan dia tidak menghasilkan panas dan cahaya karena ini pantulan dari matahari. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Kalau nggak ada panas dan cahaya matahari, tidak ada kehidupan di dunia ini ya. Begitu manfaatnya panas matahari, hingga mau menjemur apapun pasti akan kering. Begitu bermanfaatnya cahaya matahari, hingga cahaya lampu aja tidak bisa mengalahkan cahaya matahari. Oke. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka bagian dunia akan membeku, dingin ya. Jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Jadi sekarang ini kan makin lama panas matahari semakin meningkat ya, sehingga di bongkahan-bongkahan es di kutub itu beberapa kali mencair. Matahari itu berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan, yang berjarak 384.000 km. Berarti sangat panjang jaraknya. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Wah, luar biasa panas. Matahari sebagai pusat tata surya mempengaruhi setiap planet yang ada dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan. Ada planet dalam, ya, ada planet dalam ini,
dan ada planet luar. Apa itu planet dalam, apa itu planet luar? Kita perhatikan. Nah, ini planet dalam, ini planet luar. Batasnya itu di sini. Ya. Planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini planet dalam. Ini batasnya di sini. Ini planet dalam nih ya. Saya perbesar. Ini planet dalam. Ini planet luar. Jadi planet luar itu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini planet luar. Planet dalamnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Itu planet dalam dan planet luar. Jadi planet dalam itu planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk planet pertama Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dibatasi oleh sabuk asteroid. Nah, ini namanya sabuk asteroid. Nih. Ini sabuk asteroid. Ini sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Planet dalam terdiri atas batuan dan logam, bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Rata-rata 13.000 kilo diameter atau garis tengahnya ya. Dan merupakan planet-planet kecil. Kalau planet luar itu tersusun atas gas, antara lain hidrogen dan helium, seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa, sebagai planet gas raksasa. Ya, jadi itu bedanya. Ini isinya gas, helium ya. Seperti balon, ini 4 planet, makanya bentuknya besar. Kalau ini benda-benda, ini lebih berat, biarpun kecil tapi lebih berat. Karena di planet dalam itu tersusun oleh batuan dan logam. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tugas. Kamu disuruh mencari jarak dari matahari dalam jutaan kilometer. Ini bisa kamu cari di Google, banyak ya. Merkurius, jarak dari matahari berapa? Venus, jarak dari matahari berapa? Nah, ini sampai Neptunus tolong diisi ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, 8. Nah, ini diisi jaraknya. Kemudian diurutkan dari yang paling kecil hingga yang besar. Yang paling kecil itu apa sih? Planet apa yang paling kecil? Diameter. Kalau tadi jarak, ini diameter. Diameternya berapa? Ini tolong dikerjakan ini ya. Kemudian yang terpanas dari yang paling panas. Jelas yang paling dekat dengan matahari itu paling panas ya. Suhunya berapa? Oke. Kemudian nama planet, kecepatan rotasi. Rotasi berputarnya itu berapa? Ya, dalam jam atau hari tahun. Mana yang paling cepat? Oke. Kemudian urutan berdasarkan revolusi. Revolusi itu kan mengelilingi matahari ya. Mana yang paling cepat? Ini juga diisi. Nah, ini tugas kamu ya. Oke. Nah, kalau ini nggak usah, nggak apa-apa. Persamaan dan perbedaan. Persamaannya kan sama-sama mengelilingi matahari, ya. Perbedaan bahan penyusunnya logam, ya. Kalau ini gas, seperti itu. Oke, yang itu tadi nggak usah. Ini nggak usah, kita lewatin. Nah, sekarang
Ada tugas berikutnya, kamu disuruh membaca sebuah teks. Masih ada waktu, Arya. Silakan dibaca. Ya. Dibaca teks ini. Kemudian, nah, kamu disuruh mencari watak tokohnya. Ini judul ceritanya apa tadi? Ya. Judul ceritanya ini ada di sini. Ini judul cerita. Pengarangnya ini, ya. Terus kamu temukan ini watak tokohnya. Watak tokohnya tokoh utama ya. Tokoh utama namanya siapa, wataknya bagaimana. Tokoh tambahan namanya siapa, wataknya bagaimana. Hubungannya apa antara tokoh utama dan tokoh tambahan. Apakah sebagai keluarga, teman, atau apa. Gambar tempat peristiwa, tempatnya di mana itu peristiwanya. Judulnya taruh di sini. Oke, ini juga dikerjakan ya. Baik, selanjutnya. Ini si cerita nggak usah yang ini nggak usah, yang tadi aja dulu. Oke, berikutnya ada materi tentang jarak nada atau interval ya. Jarak nada itu sering disebut dengan interval. Ya, akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akor. Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Nah, kalau bermain gitar ini kamu bisa ya mengenal akor itu paling enak itu ketika bermain gitar. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian nih, akor ya. Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak, dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian dengan melodi lagu pada alat musik. Nah, ini akor namanya. Oke. Bentar, kelewat. Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor, yaitu C mayor, D minor, DM, singkatnya E minor, EM, F mayor. Kalau mayor itu nggak ada M-nya ya, C mayor ya C aja, F mayor ya F aja, G mayor ya G. Nah, kalau minor dia biasanya D minor, terusnya DM, E minor EM, ya, A minor AM. Oke, B diminished atau B dim. Nah ini. Oke. Ini contoh akor pada piano ya. Nah, kalau ini C7. C. Berarti pencet ini ya, 3 ini. C7. Ditekan ini, yang titik-titik ini ditekan. Kalau C7 ini ditekan sama ini. Cara menekannya ya. Ini kalau pakai recorder itu berarti harus yang lain, ada beberapa orang. Kalau pakai pianika sendiri juga bisa. Kalau G itu ini, G7 itu ini, F seperti ini. Nah, ini pakai pianika nih bisa. Ini akor ya. Oke. Ini harus dipraktekkan dengan pianika. Kemudian kamu disuruh memainkan lagu Ambilkan Bulan ya. Suruh mencari tangga nada dan akornya. Suruh menggunakan gitar, pianika, atau ya dengan gitar ya.
Oke, ya, itu tadi materi pembelajaran kelima, jadi sampai pada akor. Ya, ini bisa dipraktekkan di rumah dengan menggunakan pianika ini. Bagaimana A minor, A7, D minor, D7. Syukur-syukur kamu ada lagu Ambilkan Bulan itu tahu akor atau nadanya bisa dimainkan. Oke ya, itu saja materi pembelajaran 5 yang cukup banyak ini. Jadi ada tadi tentang matahari, tentang keteraturan, kemudian planet, kemudian ada teks. Ya, ini teks tentang masih ada waktu. Kamu disuruh menentukan mana nama judul teks, pengarangnya siapa, tokoh utama dan wataknya, tokoh tambahan dan wataknya, jadi kerjakan. Ya, oke, saya rasa itu saja dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.